Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yakni pembacaan dan juga pembahasan kitab Sahabiyat Haula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan mulai membacakan dan membahas kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin para wanita seluruh alam. Beliau sampaikan di sini, pada pembahasan kali ini kita bersama dengan bintang pertama di antara gugusan bintang nubuwah. Kita akan bertemu dengan simbol kesucian, simbol dari sikap menjaga diri dan ketakwaan. Kita bersama dengan bunga yang semerbak mewangi hingga memenuhi segala penjuru alam dengan keharuman iman dan pengorbanan. Kita akan bersama orang pertama dari kalangan kaum wanita yang beriman kepada Allah. Orang pertama yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang pertama yang mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira dengan surga di antara sekian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga akan bersama dengan orang pertama yang mendapatkan salam dari Rabb Azza wa Jalla. Wanita jujur pertama di antara para mukminah. Beliau adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lebih dulu meninggal dunia. Berarti lebih dulu mendapatkan nikmat kubur, lebih dulu nantinya mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Kuburan pertama di Mekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri turun ke dalamnya. Karena Nabi suaminya yang menguburkan jenazahnya yang mulia. Wanita yang beriman kepada beliau, yakni wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikala orang-orang ingkar kepada Nabi. Beliau juga wanita yang percaya kepada Nabi di saat semua orang mendustakan beliau. Beliau wanita yang membantu Nabi dengan harta benda saat semua orang kikir bakhil kepada beliau. Dan darinya lah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialah Ibunda Khadijah, wanita berakal, cerdas, terjaga dan mulia yang di masa jahiliyah sudah digelari dengan at-tahirah, yakni wanita yang suci. Lantas bagaimana halnya
setelah beliau berada di bawah naungan Islam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini penulis kembali melanjutkan, dialah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernaung. Beliaulah yang membela dan mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah. Beliaulah yang mempersiapkan segala faktor kebahagiaan dan kenikmatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membantu Nabi di saat-saat ujian paling sulit menderah. Oleh karena itu, layak bagi Khadijah mendapatkan salam dari atas langit yang ketujuh, bahkan mendapatkan kabar gembira sebuah rumah di surga dari mutiara cekung tanpa adanya kegaduhan, keletihan di dalamnya. Dia, Ibunda Khadijah, adalah pemimpin kaum wanita di seluruh alam. Istri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Dia adalah Khadijah yang bintangnya bersinar terang di alam keimanan, kesucian, sikap menjaga diri, pengorbanan, dan juga kesetiaan. Pujian ini tidaklah diraih dengan uang ataupun harta. Jadi apa yang dibahas sebelumnya itu manaqib yang begitu istimewa dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau sampaikan di sini bahwa pujian itu tidak diraih dengan uang ataupun harta, hanya diraih dengan keutamaan-keutamaan yang tetap harum ya sepanjang masa yang ditinggalkan oleh seseorang di dunia. Dengan mengingatnya, mereka yang masih hidup bangkit dan juga tegak. Jiwa-jiwa menjadi jernih karena segala kenangannya. Dan akal mendapatkan sumber energi dengan menelaah kisah perjalanan hidupnya. Demi Allah, jawab pertanyaan saya, bukankah ini puncak kepemimpinan dalam kehidupan dan kematian? Barakallahu fikum. Wanita mukmin yang jujur pertama, itulah Ibunda Khadijah. Bukan sekedar ibu bagi orang-orang mukmin saja, tapi juga dia menjadi ibu bagi segala keutamaan. Dia memiliki jasa terhadap setiap ahli tauhid hingga hari seluruh manusia dibangkitkan. Lantas bisakah kita memenuhi sebagian dari hak ibunda kita ini? Demi Allah, kisah-kisah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah obat bagi hati, pembersih akal dari segala kotoran dan aib. Juga teladan pada zaman di mana seluruh keteladanan nyaris lenyap. Menelaah kisah perjalanan hidupnya akan menghidupkan hati. Dengan menapaki jejak-jejaknya, kebahagiaan akan diraih. Dan dengan mengenali segala keutamaannya akan mendorong untuk meneladani sifat-sifat baik, untuk meneladani prestasi dan juga tindakan-tindakan baiknya. Untuk itu, di sini penulis mengajak kita semua, mari bersama mendampingi sosok ibu yang paling agung di dunia ini dengan hati, agar kita tahu nilai, kedudukan dan juga posisinya di hadapan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan sirah yang harum yang akan kita persembahkan kepada para istri, anak-anak perempuan, saudari-saudari kita, bahkan kepada ibu-ibu kita sendiri. Mari kita mengharumkan hati dengan kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan berkah. Nah, ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis sebelum melanjut kepada pembahasan sirah dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Tentu muqaddimah yang beliau sampaikan ini syarat dengan pujian-pujian dari keutamaan dan keistimewaan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib.
Kemudian di pembahasan berikutnya beliau membahas man hiya Khadijah. Siapakah Khadijah itu? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapakah Khadijah binti Khuwailid itu? Beliau adalah Ummul Mukminin. Apa artinya Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang beriman. Berarti ibu kita semua. Beliau adalah Sayyidah Nisa al-Alamin, pemimpin kaum wanita seluruh alam pada masanya. Kunyahnya Ummul Qasim. Berarti putranya bernama siapa? Qasim. Ibunya Qasim. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Berarti nasabnya bertemu dengan Nabi tidak? Bertemu di kakek yang mana? Qusay bin Kilab. Ketemu di nasab Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemunya di kakek Qusay bin Kilab. Berarti sama-sama dari kabilah Quraisy. Beliau adalah ibu anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang pertama yang beriman dan percaya kepada beliau sebelum siapapun juga. Beliau memiliki banyak sekali keutamaan dan termasuk di antara wanita yang sempurna. Ya, pantas kalau disandingkan dengan Nabi. Ya, karena beliau bukan wanita biasa, apalagi wanita sembarangan. Beliau wanita pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini. Dan istrinya Nabi itu juga yang akan menjadi istri beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah wanita yang berakal, mulia, patuh beragama, wanita yang terjaga dan mulia, termasuk salah satu di antara penghuni surga. Jadi kalau kita membaca sirahnya, mempelajari sejarahnya, kita sedang mempelajari ya di antara perjalanan hidup ya wanita yang dinyatakan sebagai ahli surga. Ya, semoga kita bisa meneladaninya, terkhusus para muslimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan melebihkannya di antara seluruh ummahatul mukminin. Jadi istri Nabi ada sekian, ya. Ada 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diunggulkan, dilebihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tanpa merendahkan yang lain karena mereka semua ummahatul mukminin. Yang dilebihkan dan diunggulkan oleh Nabi adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid, cinta pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau begitu mengagungkannya sampai-sampai Ibunda Aisyah pernah menuturkan, maghirtu min imra'atin maghirtu ala Khadijah min kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha. Kata Ibunda Khadijah, aku tidak pernah cemburu pada seorang wanita pun seperti rasa cemburuku kepada Ibunda Khadijah. Di redaksi yang lain, padahal aku tidak pernah melihat Ibunda Khadijah. Ibunda Aisyah tidak pernah melihat Ibunda Khadijah, tapi kecemburuannya sangat besar kepada Ibunda Khadijah. Mengapa demikian? Min kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Ibunda Khadijah. Barakallahu fikum. Di antara bentuk kemuliaan Khadijah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu tidak menikahi seorang wanita pun sebelumnya. Berarti Khadijah itu cinta pertamanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang cinta pertama itu gimana, Bu? Apa cinta pertama itu gimana? Tidak ada yang pernah merasakan. Ya. Cinta pertama itu susah dilupakan, kan begitu. Begitu kan, Bu? Barakallahu fikum. Cinta pertama biasanya yang paling berkesan. Taib. Jadi Nabi tidak menikahi seorang wanita pun sebelumnya. Beliau mendapatkan sejumlah anak darinya. Anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari rahim yang mulia Ibunda Khadijah. Dan Nabi tidak memadunya hingga beliau meninggal dunia. Jadi saat bersama Ibunda Khadijah, Nabi tidak melakukan yang namanya poligami. Ibunda Khadijah tidak pernah dimadu sampai wafatnya. Kemudian keistimewaan beliau yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dirudung kesedihan saat kehilangannya. Sampai-sampai dalam sirah nabawiyah, tahun wafatnya Ibunda Khadijah itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena dua pilar yang menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun yang sama. Pertama pamannya sendiri Abu Thalib, kemudian yang kedua istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Jadi sampai masuk dalam sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirudung kesedihan yang sangat luar biasa dengan wafatnya Ibunda Khadijah. Taib. Mengapa Nabi sangat bersedih? Ya, karena Khadijah binti Khuwailid sebaik-baik pendamping. Ya. Ia menafkahi beliau dan beliau berdagang untuknya. Masya Allah. Dan dikenal ya, Ibunda Khadijah itu saudagar yang kaya raya. Zubair bin Bakar, beliau berkata, kanat Khadijatu tud'a fil jahiliyati at-tahirah. Di masa jahiliyah Khadijah itu dipanggil dengan panggilan at-tahirah. Tahirah itu artinya wanita yang suci. Masya Allah. Di masa jahiliyah beliau dikenal dengan kesuciannya sampai digelari dengan wanita at-tahirah. Ya. Ibunya Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Nah, sebelumnya Ibunda Khadijah itu menikah dengan Abu Halah bin Zararah at-Tamimi. Abu Halah bin Zararah at-Tamimi. Setelah Abu Halah meninggal dunia, beliau menikah lagi dengan Utaiq bin Abid bin Abdullah bin Amr bin Al-Makhzum bin Makhzum. Berarti sebelum menikah bersama Nabi, sebelum menikah dengan Nabi, beliau sudah menikah 2 kali. Suami pertamanya meninggal dunia, menikah lagi dengan suami kedua Utaiq bin Abid bin Abdullah. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, pernikahannya ya bersama dengan suaminya yang kedua itu tidak lama berselang. Akhirnya beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Ibunda Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Nabinya
berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah lebih tua 15 tahun dari beliau. Ini disebutkan di Siyar A'lamin Nubala, dan ini riwayat yang dikenal ya, masyhur. Jadi saat Nabi menikah usianya 25 tahun, sedangkan Ibunda Khadijah usianya 15 tahun lebih tua. Berarti usia berapa? 40 tahun. Bedanya 15 tahun. Biasanya yang lebih tua siapa, Ibu? Biasanya yang lebih tua suami. Ini suaminya lebih muda. Barakallahu fiikum. Nah, Khadijah lahir di Ummul Qura, yakni di Mekah, sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Nabi itu lahir di tahun gajah. Nah, Ibunda Khadijah 15 tahun sebelum tahun gajah ini. Baik. Kemudian juga ada kisah yang menarik terkait dengan waqfah ma'an nafsi. Ibunda Khadijah pernah merenungkan diri. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau wanita yang memiliki hati yang bersih, jiwa nan ridha. Suatu ketika merenung seorang diri. Gitu ya. Jadi orang-orang istimewa itu biasanya perjalanannya pun istimewa gitu ya. Nah, beliau pernah punya waqfah bersama dirinya, ada semacam renungan ya, pada dirinya. Ya, beliau mengulang pita rekaman memori-memori masa lalunya. Meski dia sudah sukses dengan cemerlang berkat karunia Allah di bidang perniagaan, hingga dikisahkan kafilah dagang miliknya itu yang bergerak menuju negeri Syam itu setara dengan seluruh kafilah dagang kaum Quraisy. Kabilah Quraisy, penduduk kota Mekah, itu dikenal dengan perdagangannya. Ya. Mereka ini dikenal dengan ahli bisnis, ahli dagang, ahli usaha. Beda dengan masyarakat Madinah. Kalau masyarakat kota Madinah dikenal dengan pertaniannya. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy di Mekah yang melakukan perdagangan, melakukan kafilah dagang, itu juga dikisahkan di surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, mereka punya kebiasaan ya berniaga dengan kafilah-kafilah dagangnya di musim panas juga di musim dingin. Jadi setahunnya 2 kali. Ya, bahasa kita saat ini ya ekspor impor begitu, Ibu. Ya, sesuai dengan keadaan mereka saat itu. Ya, mereka melakukan perniagaan dengan kafilah-kafilah dagangnya ke negeri Syam, juga melakukan perdagangan dengan kafilah-kafilah perniagaannya ke negeri Yaman. Jadi ke utara dan ke selatan di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Nanti mereka bawa barang dari Mekah dijual di negeri Syam. Nanti pulang dari negeri Syam mereka bawa barang dari negeri Syam dijual di Mekah. Nanti di musim yang lainnya mereka membawa barang dagangan dari negeri Mekah untuk dijual di negeri Yaman. Nanti ya mereka juga membawa barang dari negeri Yaman untuk dijual kembali di negeri Mekah. Ini sudah lintas negara. Ya, bahasa orang sekarang ekspor dan impor. Ya, tentu sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, saking hebatnya dan ahlinya Khadijah binti Khuwailid dalam urusan perniagaan dan perdagangan ini, jadi kafilah dagang beliau yang dikirim ke negeri Syam itu setara dengan seluruh kafilah dagang kaum Quraisy. Masya Allah. Artinya apa ini? Perdagangannya itu yang paling besar. Kalau barang dagangannya lebih besar, berarti modalnya paling besar. Otomatis juga peluang keuntungannya juga lebih besar. Intinya dari sini berarti Khadijah binti Khuwailid ini adalah saudagar yang kaya raya.
Nah, dengan sekian pencapaiannya ini, ternyata beliau belum merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi orang kaya enggak bahagia itu ada, Ibu? Banyak. Ya. Orang miskin enggak bahagia, enggak usah ditanya. Gitu ya. Ini orang kaya tidak bahagia. Pernah dirasakan ini oleh Ibunda Khadijah. Dengan semua pencapaian yang ada pada beliau, beliau merasa nih sepertinya ada yang kurang. Ya. Kenapa? Karena hatinya memerlukan bekal sebagai penghidupan kolbu. Selain itu, beberapa kali dia gagal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kedengaran suaranya? Kita lanjut. Cek satu. Jadi dengan segala pencapaian yang diraih oleh Ibunda Khadijah, ternyata beliau belum merasa bahagia. Karena hatinya memerlukan bekal sebagai penghidupan kalbunya. Selain itu, beberapa kali beliau juga gagal membina rumah tangga di saat hatinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang luhur, yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan juga pemberian. Nah, di sini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, hajat manusia itu, kebutuhan manusia itu bukan hanya yang sifatnya dunyawiyah, badaniyah, zahiriyah atau lahiriah. Ada kebutuhan yang mendasar yang seharusnya juga dipenuhi. Apa itu? Kebutuhan batiniyah, kebutuhan maknawiyah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan batin. Jadi ya sebagaimana nafkah, kan ada nafkah lahiriah, ada nafkah batiniyah. Ini kekayaan sudah berlimpah ada pada Ibunda Khadijah. Namun ternyata ada sesuatu yang kurang pada dirinya dan beliau merasakan itu. Ya, berkali-kali gagal membina rumah tangga, sekali gagal membina rumah tangga, di kali awalnya ditinggal wafat oleh suaminya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikisahkan di sini sebelumnya Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Taimi dengan segala yang dimilikinya. Dia menginginkan suaminya menjadi pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Hanya saja ternyata diputuskan oleh kematian. Ya, kematian memutuskan harapan itu. Suaminya meninggal dunia setelah memberikan anak bernama Hindun. Jadi dari suami pertama, Ibunda Khadijah punya anak namanya Hindun. Selang berapa lama, salah seorang lelaki terhormat dari kabilah Quraisy datang meminangnya. Karena Khadijah juga wanita yang sangat terhormat. Gelarnya saja Tahirah, wanita yang sangat suci. Ya tentu ya para pemuka, para tokoh Quraisy ya mereka sangat-sangat mempertimbangkan ya untuk kemudian menjadikan Ibunda Khadijah ya menjadi pasangan mereka. Nah, di kali kedua ada lelaki terhormat Quraisy datang meminangnya. Dia bernama Utaik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Setelah itu Utaik pun menikahinya. Sayangnya pernikahan ini tidak bertahan lama. Hingga Khadijah, pemimpin kaum wanita Quraisy itu hidup menjanda. Padahal beliau adalah idaman para lelaki terhormat di tengah-tengah kaumnya. Ya tentu ada hikmah besar di balik itu semua. Beliau akan dianugerahi sosok yang begitu istimewa. Barakallahu fikum. Namun di sini dikatakan dalam lubuk hati beliau merasa bahwa takdir tengah menyembunyikan hal besar untuk dirinya yang akan membuatnya melupakan segala duka nestapa masa lalu dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Jadi dua episode perjalanan hidupnya beliau alami. Pertama ditinggal mati. Begitu kan?
ditinggal mati. Ya tentu ini tidak mudah ya bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua ya ditinggal cerai, begitu kan? Maka ya beliau berharap ada satu kebaikan besar yang akan beliau terima ya setelah 2 episode perjalanan hidupnya beliau alami. Dan betullah ibu yang dirahmati Allah, di kisah berikutnya dikisahkan di sini tentang ru'yah ta'anuk kawakib al-jauza. Ibunda Khadijah mimpi memeluk bintang Jauza. Jauza ini ya di sini diterjemahkan bintang Orion. Bintang Orion itu ternyata termasuk rasi bintang yang paling terang. Artinya bintang istimewa lah begitu ya. Beliau bermimpi pernah memeluk bintang Orion ini. Dikisahkan di sini Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita dengan idealisme yang sangat tinggi. Emosi yang menggelora, berwawasan luas, diciptakan dengan kecenderungan taat beragama, bersih dan suci, sehingga dikenal sebagai At-Tahirah, wanita yang suci di antara para sebaya dan kaum wanita Quraisy. Terpandanglah begitu ya, bukan wanita biasa. Sifat yang meliputi Khadijah ini sudah cukup membuatnya berada di awan perlombaan menuju segala keluhuran. Khadijah radhiyallahu taala anha sering mendengar penuturan-penuturan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Tentang apa? Tentang para nabi dan juga tentang agama. Waraqah bin Naufal ini termasuk sosok yang masih memegang sisa-sisa millah Ibrahim. Angan-angannya berkibar di langit keutamaan dan kemuliaan yang tinggi yang tak mampu digapai oleh angan orang-orang di masanya. Maka pada suatu malam, di saat bintang-bintang terbenam dan suasana gelap gulita, Khadijah duduk di dalam rumah setelah tawaf mengelilingi Ka'bah berkali-kali. Saat itu Khadijah beranjak ke tempat tidur dengan tanda kerelaan dan senyuman terlukis di kedua bibirnya. Beliau tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam pikirannya kala itu. Ya, begitu berbaring, beliau langsung terlelap tidur. Layaknya dialami orang yang tidur, Khadijah memimpikan matahari besar turun dari langit, yakni dari langit Mekah, dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh sisi rumah dengan cahaya dan keindahan. Cahaya dari dalam rumah memancar ke sekelilingnya hingga menyilaukan jiwa sebelum menyilaukan pandangan karena saking terangnya. Khadijah pun terbangun. Pandangannya menatap ke sekeliling dengan rasa heran. Rupanya malam masih menutupi dunia, mendekam di seluruh wujud. Namun demikian, cahaya yang menyilaukannya dalam mimpi tadi masih saja bersinar terang dalam perasaan dan nuraninya. Kala malam meninggalkan dunia, Khadijah meninggalkan kasurnya seiring matahari terbit, ya, dan alam terlihat jernih pada pagi hari. Sang wanita suci ini pergi menuju ke rumah saudara sepupunya ini, yakni Waraqah bin Naufal. Mungkin saja dia bisa menafsirkan mimpi indahnya semalam tadi. Jadi datang ke Waraqah bin Naufal ingin bercerita tentang mimpi yang dialaminya semalam. Karena ini mimpi yang cukup unik. Matahari kemudian turun ke rumahnya, menyinari rumahnya dan juga yang ada di sekitarnya, membuat orang itu silau, bahkan silau jiwa mereka. Khadijah pun masuk menemui Waraqah. Rupanya Waraqah dalam keadaan sedang membaca salah satu lembaran di antara lembaran-lembaran samawi yang dia sukai. Dia membaca baris demi baris lembaran-lembaran ini setiap pagi dan sore hari. Begitu mendengar suara Khadijah, beliau segera menyambut kedatangannya, serasa merasa aneh. Ya. Khadijah At-Tahirah,
Maka kemudian Khadijah menyahut, iya, benar, sahut Khadijah. Maka kemudian Waraqah bertanya lagi, ma ja'a biki sa'ah? Ada apa engkau datang pagi-pagi seperti ini? Tanyanya Waraqah dengan penuh keheranan. Maka Khadijah kemudian duduk dan menuturkan perihal mimpi yang dia alami satu persatu. Ya. Satu peristiwa demi satu peristiwa. Dikisahkan, diceritakan kembali mimpinya itu secara detail. Maka Waraqah mendengar penuturan Khadijah dengan penuh perhatian, membuatnya melupakan lembaran-lembaran samawi yang ada di tangannya, seakan-akan ada sesuatu yang menggugah perasaan dan membuatnya menyimak mimpi itu hingga akhir. Belum juga Khadijah menuntaskan pembicaraan, wajah Waraqah berbinar, senyuman senang terlukis di kedua bibirnya. Selanjutnya dengan tenang dia berkata kepada Khadijah, abshiri yabnata am. Abshiri yabnatal am. Bergembiralah wahai saudara sepupuku, wahai putri dari pamanku. Lau sadaqallah ru'yaki la yadkhulanna nurun nubuwah daraki. Jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sanalah cahaya penutup para nabi akan memancar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya Khadijah itu kan sering diskusi, sering berbincang bersama Waraqah bin Naufal. Tentang apa? Tentang Nabi akhir zaman, tentang agama, begitu ya. Nah, sekarang mimpinya itu ternyata ya tafsirannya begitu. Jadi matahari yang akan turun ke rumahnya itu, yang menyinari rumahnya bahkan menyinari alam sekitarnya, itu pertanda ya bahwa cahaya nubuwah itu akan masuk ke rumah Ibunda Khadijah. Dan dari sana cahaya penutup para nabi itu akan memancar. Artinya apa di sini? Tafsiran mimpinya itu menunjukkan bahwa beliau akan bersanding dengan nabi terakhir. Ya. Maka Allahu Akbar. Apa gerangan yang didengar oleh Khadijah? Apa kiranya yang dikatakan oleh saudara sepupunya itu? Khadijah terdiam beberapa saat. Tubuhnya gemetar. Perasaan-perasaan bahagia penuh angan, rahmat dan harapan meluap di dalam dadanya. Sejak saat itu, Khadijah menjalani hidup di atas harapan dan juga aroma wangi mimpi yang dia alami. Semoga saja mimpinya menjadi kenyataan, menjadi sumber kebaikan untuk umat manusia dan sumber cahaya dunia. Karena kebesaran hatinya merupakan sumber kebaikan, sementara akalnya mampu memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar ya dalam bentuk yang selaras dengan kehidupannya. Dan kisah berlanjut, setiap kali ada seorang pemimpin Quraisy yang datang meminang, Khadijah selalu mengukur lelaki tersebut dengan mimpi yang dia alami dan juga penafsiran yang dia dengar dari saudara sepupunya tadi. Ya, orang terhormat itu kan biasanya tidak lama menjanda, kan begitu. Wanita yang istimewa itu ya, ketika misalkan sudah tahu dia sendirian, pasti akan banyak laki-laki yang siap untuk meminangnya. Nah, setiap ada seorang pemimpin Quraisy yang datang meminang, beliau akan akurkan, akan sinkronkan dengan mimpi yang dialaminya dengan penafsiran sepupunya itu. Barakallahu fikum. Namun hingga detik itu sifat-sifat penutup para nabi tidak cocok dengan para lelaki yang datang meminang dan berdekatan dengannya. Khadijah menolak mereka dengan cara yang baik. Dia berkata kepada mereka, belum ada keinginan untuk menikah. Itu kan bahasa penolakan yang halus. Intinya beliau sedang menanti siapa sebetulnya gerangan laki-laki yang ada di dalam mimpinya itu
ya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Waraqah bin Naufal. Barakallahu fiikum. Tentu siapanya jawabannya sudah kita ketahui. Siapa Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika selalu ada laki-laki yang datang meminangnya, beliau menolak dengan ungkapan halus. Belum ada keinginan untuk menikah. Beliau merasa bahwa takdir ilahi ya tengah menyembunyikan sesuatu yang menawan untuk dirinya, namun dia tidak tahu apa itu. Hanya saja dia merasa bahwa ada yang memasukkan rasa tenang ya di dalam hatinya. Artinya beliau selalu menanti dan menunggu siapa gerangan laki-laki yang dikatakan akan membawa cahaya kenabian dan menerangi seisi rumahnya, bahkan menerangi sekalian alam. Maka di kisah berikutnya beliau akan kisahkan kepada kita tentang az-zuwajul mubarakah, pernikahan yang diberkahi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jam berapa, Bu? 11:30. Sudah 1 jam ya? Kurang lebih. Baik. Pernikahan yang diberkahi ini kita bahas minggu depan saja ya. Gimana kisahnya sampai kemudian Ibunda Khadijah menikah dengan pernikahan yang diberkahi bersama orang yang sesuai dengan mimpinya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Az-zuwajul mubarakah, pernikahan yang diberkahi. Ini kisah berikutnya ya. Setelah peristiwa mimpinya Ibunda Khadijah, maka kisah berikutnya akan dikisahkan tentang pernikahannya yang penuh dengan keberkahan. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang memiliki kemuliaan dan juga harta, ya. Mulia kemudian kaya raya dengan hartanya. Beliau biasa menyewa jasa sejumlah lelaki untuk memperdagangkan harta miliknya. Ya, orang kaya itu ya mesti punya karyawan, begitu ya. Usahanya jalan, orangnya jalan-jalan saja, kan begitu. Kenapa? Yang menjalankan ya karyawannya. Taib. Sementara Quraisy sendiri itu dikenal sebagai kaum pedagang. Ya, masyarakat Mekah itu dikenal dengan kaum pedagang. Ketika mendengar kejujuran, tutur kata, besarnya amanah dan kemuliaan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pun mengirim utusan untuk menemui beliau. Ini ada sosok pemuda yang sangat menawan, akhlaknya, kepribadiannya, amanahnya, bahkan dari sejak kecil dikenal dengan Al-Amin. Maka beliau menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Ia juga bersedia memberi beliau imbalan terbaik yang pernah beliau berikan kepada para pedagang lain. Beliau nantinya tidak sendiri, tapi akan ditemani budak miliknya Khadijah bernama Maisarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran Khadijah ini. Beliau kemudian pergi membawa harta miliknya Khadijah dengan ditemani budak miliknya Maisarah hingga tiba di negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejenak beristirahat di bawah naungan pohon di dekat biaranya seorang rahib. Saat itu sudah jadi nabi dan rasul belum, Bu? Belum, masih usia 25 tahun. Dari atas biara, si rahib melihat Maisarah, lalu bertanya kepada Maisarah, siapa lelaki yang istirahat di bawah pohon itu? Maisarah kemudian menjawab, dia orang Quraisy dari penduduk tanah haram. Si rahib kemudian berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu selain Nabi.
Jadi tanda-tanda kenabiannya ini sudah mulai nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjual barang dagangan yang beliau bawa, lalu membeli barang-barang yang ingin beliau beli. Selain itu beliau pulang ke Mekah bersama Maisarah. Maisarah seperti yang dituturkan orang-orang selalu melihat dua malaikat menaungi beliau dari sinar matahari. Jadi beliau kalau berjalan itu seperti dinaungi. Kala itu panas sangat terik. Tatkala beliau menunggangi unta, begitu tiba di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan membawa harta benda milik Khadijah. Beliau menjual barang-barang yang beliau bawa, bahkan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Selain itu Maisarah menuturkan kata-kata si rahib kepada Khadijah dan juga naungan 2 malaikat yang telah beliau lihat. Khadijah adalah wanita yang bijaksana, terhormat dan cerdik terhadap kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Ini Ibunda Khadijah ini kan sedang menanti apa yang ada di mimpinya itu. Ya, bahwa dari tafsirannya Waraqah bin Naufal, ya, cahaya yang menerangi rumahnya itu adalah cahaya nubuwah. Nah ini terus beliau akan mencarikan, mensinkronkan. Dan Maisarah budaknya itu bercerita tentang apa yang dikisahkan oleh rahib yang ditemuinya di pertengahan perjalanan. Barakallahu fikum. Khadijah terus memikirkan berbagai penuturan dan kisah Maisarah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kata-kata saudara sepupunya Waraqah, ya, bahwa Muhammad adalah nabi umat ini dan mimpi matahari turun dari langit Mekah lalu masuk ke dalam rumahnya. Semua hal itu selalu terbayang di dalam benaknya. Kata-kata Waraqah juga terus-menerus terngiang, ya, dalam relung hatinya. Abshir yabnatal am, bergembiralah wahai, ya, putri pamanku. Jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuwah akan masuk ke dalam rumahmu dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar. Khadijah mencoba mengusir memori-memori hayalan menuju kenyataan yang dia jalani. Dia selalu mengamati dan memikirkan tentang Muhammad. Dirinya telah memenuhi ruang hayalannya. Masya Allah. Gitu ya. Ini kisah cintanya Ibunda Khadijah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah punya berbagai bukti dan pertanda bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Ia pun berharap menjadi istrinya beliau. Namun bagaimana caranya? Biasanya yang datang itu laki-laki ke perempuan. Begitu kan, Bu? Dulu ibu-ibu begitu tidak? Atau perempuan yang nembak laki-laki? Yang mana ini? Lazimnya kan laki-laki yang datang ke perempuan. Jadi ini yang pertama terpikat siapa? Ibunda Khadijah. Maka dipikirkan nih bagaimana caranya. Beliau adalah wanita bangsawan, kaya raya, dikenal tegas dan berakal cerdas. Wanita sepertinya pastilah menjadi incaran para pemimpin Quraisy. Sayyidah yang satu ini menilai kebanyakan kaum laki-laki hanya mengincar harta bendanya. Ya, janda kaya raya, begitu ya. Jadi kalau pengen kaya secara instan, ya incar saja janda yang sudah kaya raya. Kan begitu. Jadi bukan mengincar jiwa. Ya. Pandangan mereka yang tertuju padanya hanya bermaksud menguasai kekayaan miliknya. Karena dengan pernikahan adalah lambang ambisi ini. Karena dengan pernikahan adalah lambang ambisi ini. Begitu. Ya, itu yang diamati oleh Ibunda Khadijah. Ini kebanyakan tokoh-tokoh Quraisy yang datang meminangnya hanya mengincar harta bendanya. Ya bayangkan tadi
bagaimana harta kekayaannya. Satu kafilah dagangnya Ibunda Khadijah itu setara dengan seluruh kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dagang ke negeri Syam. Artinya apa ini? Hartanya banyak, modalnya besar, tentu peluang keuntungannya pun sangat besar. Namun saat mengenal Muhammad, Khadijah menemukan sosok lelaki yang berbeda. Yang ini beda. Ya. Beliau menemukan lelaki yang sama sekali tidak punya kepentingan apapun. Barakallahu fikum. Tatkala mengaudit, Khadijah sering melihat sifat kikir dan suka mengakali keuangan pada lelaki yang lain yang menjalankan perdagangannya. Ini ya orang dalam dunia usaha mungkin merasakan yang seperti itu. Namun berbeda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah melihatnya sebagai sosok lelaki yang mengedepankan kemuliaan. Dia tidak mengincar harta apapun. Dia tidak mengincar harta ataupun kecantikannya. Dia cukup menjalankan tugasnya, setelah itu pulang dengan ridha dan diridhoi. Artinya sosok yang begitu amanah, yang tidak punya kepentingan apapun selain menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Khadijah seperti telah menemukan barang hilang yang selama ini dia cari. Barakallahu fikum. Di tengah kebimbangan dan keguncangan, Nafisah binti Munabbih, temannya, datang dan duduk untuk berbincang. Hingga akhirnya Nafisah mampu mengungkapkan rahasia tersembunyi di balik wajah dan intonasi tutur kata Khadijah. Ya, besti itu kan biasanya lebih bisa menangkap begitu ya. Apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang di dalam pemikiran dari temannya ini. Barakallahu fikum. Nafisah menenangkan rasa takut dan segala emosi Khadijah. Nafisah mengingatkan bahwa dia adalah wanita terhormat, keturunan bangsawan, punya harta dan juga kecantikan. Nafisah memperkuat kata-katanya ini dengan banyaknya lelaki terhormat yang datang meminangnya. Begitu keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Muhammad. Nah, berarti Nafisah ini siapanya? Apa Bu namanya istilahnya? Macomblang. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi setelah keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada beliau agar menikahi At-Tahirah. Ya. Masya Allah. Jadi to the point saja. Gitu. Muhammad, kenapa kau tidak menikah? Tanyanya Nafisah. Maka Nabi Muhammad dengan kejujurannya berkata, aku ini tidak punya apa-apa untuk menikah. Beliau dari kecil sudah yatim. Ya. Jika engkau dicukupi dan diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik, mulia, apakah engkau mau menerimanya? Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa dia? Sahut beliau dengan nada tanya. Maka kemudian langsung dijawab oleh Nafisah, Khadijah binti Khuwailid. Kalau dia mau, aku menerima tawaran itu. Ini sahutnya Nabi SAW. Nafisah bergegas pergi untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Khadijah. Beliau sendiri mengutarakan niat untuk menikahi Khadijah kepada para pamannya beliau. Jadi Nabi pun diskusi akhirnya ya dengan paman-pamannya, terutama ya Abu Thalib, kemudian Hamzah dan yang lainnya. Kemudian pergi juga menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad untuk meminang keponakannya sambil membawa mahar. Pada pertemuan ini Abu Thalib menyampaikan pinangan. Abul Abbas Al-Mubarrid rahimahullah dan lainnya menuturkan bahwa Abu Bakar menyampaikan khutbah penyerahan. Dia mengatakan, jadi Abu Bakar
itu juga ikut di dalam acara pernikahan ini. Dan Abu Bakar yang menyampaikan khutbah penyerahan. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Ma'ad dan Mudar, yang telah menjadikan kita pengurus rumahnya. Karena kabilah Quraisy kenapa disegani? Ya, karena memang mereka ini yang selalu mendapatkan mandat amanah untuk mengurusi Ka'bah Baitillahil Haram. Pemimpin tanah sucinya, menjadikan untuk kita sebuah rumah yang dijaga, tanah suci yang aman, dan menjadikan kita sebagai para penguasa manusia. Selanjutnya keponakan saya ini Muhammad bin Abdullah, jika dibandingkan dengan lelaki manapun pasti lebih unggul dari sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan, akal, keluhuran dan juga keagungan. Jadi Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul saja sudah dikenal dengan keluhuran dan kedudukan serta adab dan akhlaknya, amanahnya. Dan itu diakui oleh seluruh orang-orang Quraisy. Meski Muhammad kurang dalam harta benda, harta adalah bayangan yang pasti akan lenyap, sesuatu yang pasti berlalu, dan harta itu barang pinjaman yang pasti akan diminta kembali. Muhammad sendiri sudah kalian ketahui kerabatnya. Dia meminang Khadijah binti Khuwailid dan menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta milik saya untuknya. Di riwayat yang lain menyebut dia menyerahkan mahar sebanyak 12,5 ukiyah untuknya. Kalau 20 ekor unta saja sudah luar biasa Ibu ya. 20 ekor unta. Satu unta berapaan? Ada yang pernah kurban unta? Taruhlah 50 juta. Kalau 20 ekor jadi berapa? Berapa Bu? 50 juta. 10-nya saja sudah berapa? 500. Berarti kalau 20 1 M. Ada ibu-ibu di sini yang dulu maharnya 1 miliar? Masya Allah. Ya. Baik. Di satu riwayat maharnya itu 12,5 ukiyah. Abu Thalib berkata, demi Allah setelah itu dia yakni Rasulullah punya berita besar dan kepentingan agung. Maka nikahkan dia dengan Khadijah. Setelah akad selesai, hewan-hewan kurban disembelih lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Masya Allah. Walimah juga diadakan di rumahnya Khadijah untuk para keluarga dan kerabat. Jadi walimahnya sangat meriah. Begitu ya. Barakallahu fikum. At-Tahirah Khadijah radhiyallahu taala anha kala itu berusia 40 tahun. Usia keibuan yang sudah sangat matang tentunya. Sementara Muhammad berusia 25 tahun, usia kematangan seorang pemuda. Dalam pernikahan yang diberkahi ini, At-Tahirah Khadijah menjadi seorang istri yang setia dalam cinta, sekaligus seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang yang baik. Barakallahu fiikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah pernikahan Ibunda Khadijah bersama manusia yang paling mulia, paling istimewa, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih ada poin-poin kisah yang lainnya, insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini ya. Bagaimana sosok Ibunda Khadijah yang sangat luar biasa gitu ya, sangat hati-hati di dalam memilih suami ya, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keteladanan amanahnya. Barakallahu fikum, tidak silau dengan harta benda ya, tidak silau dengan kemewahan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya ya pasangan yang begitu istimewa, yang keduanya sejatinya adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cerminan keteladanan bagi orang-orang di masanya, juga bagi orang-orang setelahnya sampai nanti datangnya hari kiamat. Semoga kita bisa meneladani
ya dari kebaikan-kebaikan apa yang dikisahkan dari kisah Ibunda Khadijah ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sampai di sini masih ada beberapa poin kisah, si banyak ya kisah tentang Ibunda Khadijah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.